Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Danu Pangestu dengan NPM 23412020 kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan resensi film Dilan 1991. Identitas film Dilan 1991. Judul film Dilan 1991. Penulis naskah Pidi Baik, sutradara Fajar Bustami, durasi film 121 menit, kategori film romance, pemain film Iqbal Ramadan, Vanessa Priscilla, Yoriko Angelina. Tahun produksi 2019. Perusahaan produksi Odi Mulya Hidayat. Film Dilan 1991 karya Pidi Baik disutradarai oleh Fajar Bustami berdurasi 121 menit. Film ini diproduksi oleh Odi Mulya Hidayat pada tahun 2019. Sebagai film bergenre drama romance, diperankan oleh Iqbal Ramadan, Vanessa Priscilla, Yoriko Angelina. Sinopsis film Dilan 1991. Dilan 1991 adalah sebuah film drama romantis Indonesia yang dirilis pada tahun 2019. Film ini merupakan sequel dari film Dilan 1990 yang dirilis pada tahun sebelumnya dan merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karya Pidi Baik. Film ini mengisahkan tentang hubungan asmara antara Dilan yang diperankan oleh Iqbal Ramadan dan Milaya yang diperankan oleh Vanessa Priscilla yang semakin dalam pada tahun 1991. Dilan adalah seorang siswa SMA yang terkenal sebagai pelajar nakal, tetapi memiliki sisi romantis yang membuat Milaya jatuh hati padanya. Meskipun begitu, Milaya merasa kesulitan untuk menentukan pilihannya antara Dilan dan orang tuanya yang ingin membawanya ke luar kota. Dalam film ini, kita dapat melihat bagaimana Dilan berusaha untuk memenangkan hati Milaya yang membuatnya tetap tinggal di kota tempat mereka tinggal. Dilan seringkali melakukan hal-hal yang membuat Milaya merasa senang, seperti memberikan bunga dan mengajaknya jalan-jalan. Namun, hubungan mereka tidak selalu mulus, karena Dilan seringkali terlibat dalam perkelahian dan Milaya merasa cemburu pada teman-teman perempuan Dilan. Muncul konflik pada film Dilan 1991. Saat Dilan menjadi pemimpin geng motor, hal tersebut tidak disukai oleh Milaya karena ia takut dengan keselamatan Dilan. Ketakutan Milaya pun terjadi. Dilan benar-benar dikeroyok oleh sekelompok geng motor lain. Hal tersebut membuat Milaya mengancam agar Dilan keluar dari geng motor atau dia akan memutuskan Dilan. Tetapi dengan banyak alasan lainnya, Dilan tetap ada dalam geng motor tersebut dan menyiapkan aksi balas dendam. Hal tersebut akhirnya pun membuat Milaya benar-benar memutuskan Dilan. Selain itu, film ini juga menyoroti hubungan antara Dilan dan ayahnya, yang berusaha untuk membimbing putranya menjadi sosok yang baik dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat bagaimana Dilan berjuang untuk menghormati ayahnya dan memenuhi ekspektasi yang diberikan kepadanya. Dengan pengambilan gambar yang indah dan akting yang memukau, Dilan 1991 berhasil memberikan pesan tentang pentingnya komitmen dan cinta yang tulus dalam sebuah hubungan asmara. Film ini juga berhasil menampilkan keindahan dan keunikan budaya Indonesia pada tahun 1990-an, seperti pakaian, musik, dan bahasa sehari-hari. Unsur intrinsik film. Film Dilan 1991 adalah sebuah film drama romantis yang dirilis pada tahun 2019 dan merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karya Pidi Baik. Untuk intrinsik yang terdapat dalam film Dilan 1991 adalah sebagai berikut. 1. Tema utama dalam film ini adalah cinta dan persahabatan. Film ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, pergaulan bebas, dan kebebasan berekspresi. 2. Penokohan. Karakter Dilan dan Milaya sangat kompleks dan menarik untuk dianalisis. Dilan digambarkan sebagai sosok yang tegas, pemberani, dan romantis, sedangkan Milaya digambarkan sebagai sosok yang cerdas, mandiri, dan tegas. Karakter-karakter pendukung dalam film ini juga memainkan peran penting dalam plot film. 3. Plot film Dilan 1991 mengisahkan tentang kisah cinta antara Dilan dan Milaya yang berlatar belakang kehidupan remaja di tahun 1990-an di Indonesia.
Film ini menggambarkan perjalanan cinta mereka yang penuh dengan lika-liku dan tantangan, sehingga menarik untuk diikuti. 4. Latar tempat. Latar tempat film Dilan 1991 yaitu berada di rumah Milea, di sekolah, dan di jalanan. 5. Latar waktu. Latar waktu film Dilan 1991 dilakukan di Indonesia pada tahun 1990-an, sehingga memberikan nuansa nostalgia bagi penonton yang mengalami masa itu. 6. Sudut pandang. Sudut pandang yang digambarkan dalam film Dilan 1991 yaitu penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga, pelaku utama. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa dalam film Dilan menggunakan bahasa remaja di tahun 1991-an. Ada banyak bahasa romantis yang digunakan Dilan untuk menyampaikan rasa cintanya kepada Milea. 8. Amanat. Amanat atau pesan yang ingin disampaikan dalam film Dilan 1991 adalah tentang pentingnya menjalin hubungan yang sehat dan saling menghargai dalam sebuah hubungan percintaan. Unsur ekstrinsik film. 1. Kondisi tahun 1991-an. Film Dilan 1991 menggunakan teknologi modern dalam pembuatannya, seperti efek visual dan musik yang membuat film ini semakin terlihat benar-benar ada di era tahun 1991-an, sehingga menarik untuk ditonton. 2. Nilai budaya. Film Dilan 1991 memiliki daya tarik tersendiri bagi penonton karena mengangkat tema-tema yang dekat dengan kehidupan remaja Indonesia pada masa kini, seperti pergaulan bebas dan persahabatan. 3. Pendidikan. Film Dilan 1991 juga dapat dijadikan sebagai media pendidikan bagi anak-anak muda mengenai nilai-nilai cinta, persahabatan, dan pengorbanan. 4. Nilai sosial. Film Dilan 1991 mengandung nilai-nilai sosial yang positif, seperti penghargaan terhadap perbedaan, persahabatan, dan toleransi. Kelebihan film. Kelebihan dalam film Dilan 1991 yaitu adalah adanya konflik yang menarik untuk diketahui sampai ending cerita. Secara visual, film Dilan 1991 benar-benar realistis seperti kondisi di tahun tersebut. Kekurangan film Dilan 1991 yaitu banyak sekali adegan pengeroyokan geng motor. Amanat film Dilan 1991. Film ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga komunikasi yang baik dalam sebuah hubungan, terutama dalam mengatasi masalah dan menghindari kesalahpahaman. Film Dilan 1991 juga mengangkat tema tentang kebebasan berekspresi dan hak untuk mengejar mimpi. Sekian resensi film yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.